Jadi sebenarnya dari pihak Novi sangatlah membuka diri untuk bagaimana bisa pengobatan Agus. Bahkan terakhir saya komunikasi sama Novi, saya bilang, Nov ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus bang supaya Agus matanya cepat sembuh menggunakan dana yang dari kita. Kepengennya Agus tuh ya kita cari jalan terbaik ini, datang ke, karena kan kita salah maksudnya miskomunikasi lah gitu kan, karena nggak tahu begininya gimana kita di dalam, datang ke sini, jangan ke media sosial, datang nasehatin Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti, kecuali memang kita tidak udah tidak bisa dibilangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, saya berharap kalian tidak pernah bosan-bosan terus memantau channel YouTube saya guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Prativi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini perihal uang donasi. Dalam cuplikan video singkat tadi, sesungguhnya kita sudah menyimak bersama-sama bahwa ada niat baik yang ditunjukkan oleh seorang Prativi Novianti lewat kuasa hukumnya Pablo Benua dan respons positif yang ditunjukkan oleh seorang Agus Salim. Kedua orang ini sesungguhnya mereka ingin agar proses pengobatan dari matanya si Agus Salim ini bisa dilaksanakan segera mungkin. Tetapi sayangnya, ada orang ketiga yang selalu saja menghalangi niat baik dari Prativi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini, yakni para kuasa hukum dari si Agus Salim ini. Ini yang benar-benar kita sayangkan. Hadirnya kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim ini, bukannya mereka hadir untuk mencari solusi, untuk menyelesaikan persoalan, untuk mencari benang merah dan lain sebagainya, tetapi kehadiran dari para kuasa hukum ini justru memperkeruh dan mempersulit proses pengobatan dari si Agus Salim ini. Ada apa kira-kira? Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video di mana membuktikan kepada kita semua bahwa jalan perdamaian atau solusi perdamaian yang ditawarkan oleh seorang Pablo Benua yang adalah kuasa hukum dari si Prativi Novianti ini benar-benar tidak diterima oleh kuasa hukum dari si Agus Salim ini. Padahal seorang Agus Salim sendiri berkeinginan agar persoalan ini diselesaikan dengan jalur damai. Ini adalah cuplikan video selengkapnya. Nah sekarang pada prinsipnya kembali lagi, kalau memang Agus sudah membuka diri, ingin memang berkomunikasi, maka saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi, mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Teh Novi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bang. Untuk apa lagi? Kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan titik temunya? Untuk undang klarifikasi itu bukan situ tepatnya. Bukan mediasi. Di kantor polisi maksud Anda? Di polisi. Oke, berarti kalau memang itu tinggal yang penting acara akan kita laksanakan di hari Jumat. Kira-kira kalau Agus sendiri bersedia nggak? Saya tidak tahu perkaranya secara detail, kasusnya secara detail. Namun ini harus dipandang dari dua sisi. Uang sumbangan dari publik katanya diduga dipakai bukan untuk pengobatan tapi untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk membayar utang. Pertanyaannya adalah apakah itu salah atau tidak. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwa ada niat baik yang sudah ditunjukkan oleh seorang Pablo Benua yang adalah kuasa hukum dari Prativi Novianti, bahwa persoalan ini diselesaikan dengan jalur damai. Tetapi apa yang terjadi?
kuasa hukum dari si Agus Salim ini tetap ngeyel, tetap ngotot. Mereka sama sekali tidak mau. Ada apa kira-kira? Saya kadang-kadang berpikir, jangan sampai yang berambisi untuk mendapatkan uang 1,3 miliar rupiah yang saat ini ada di yayasannya Pratiwi Novianti itu bukan dari si Agus Salim dan keluarga, tetapi dari para kuasa hukumnya. Patut kita duga. Karena dengan jawaban-jawaban disampaikan oleh kuasa hukumnya si Agus Salim ini, seolah-olah bahwa mereka lah yang lebih berkuasa. Seolah-olah bahwa uang 1,3 miliar itu adalah milik dari para kuasa hukumnya si Agus Salim ini. Saya tidak mengerti apakah mereka sadar atau tidak sadar. Mereka tahu diri ataupun tidak. Bahwa sesungguhnya Bung Hotman Paris Hutapea dalam cuplikan video tadi secara gamblang mau menjelaskan bahwa secara etika moral yang dilakukan oleh Agus Salim itu salah. Karena uang itu adalah uangnya dari milik para donatur. Bukan uang dari hasil keringatnya si Agus Salim. Dan uang itu dipergunakan untuk biaya pengobatan. Bukan untuk cicilan utang. Bukan untuk hal yang lain-lain. Sehingga saya sendiri pun jadi bingung dengan statement-statement atau dengan narasi-narasi yang diucapkan oleh kuasa hukum dari si Agus Salim ini. Berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video di mana seorang Deoli Payumara yang kita kenal dulu adalah kuasa hukum dari Brigadir E, dan kali ini dia ikut menanggapi, dia ikut berkomentar, bahkan dia menegaskan bahwa kasus ini harus segera selesai. Karena jika tidak itu dilakukan, maka persoalan ini akan melebar kemana-mana. Perseteruan ini akan berimbas kemana-mana. Sehingga seorang Deoli Payumara mengatakan dengan tegas bahwa persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini harus sesegera mungkin diselesaikan. Berikut adalah pernyataan dari seorang Deoli Payumara dalam wawancara berikut ini. Mungkin seperti apa Bung menanggapinya sebagai praktisi hukum? Ya. Yang pertama, kasus ini penting untuk didamaikan supaya selesai. Kalau kasus ini tidak didamaikan, nanti dia akan banyak itu perkara baru. Si Farhad, teman-temannya membela Farhad, si Densu, teman-temannya membela Densu, si Novi, teman-temannya membela Novi. Jadi semua saling membela. Jadi akhirnya timbul yang namanya pembelaan publik. Farhad bukannya nggak punya pembela, banyak di pembelanya juga. Densu juga pasti banyak pembelaan juga. Nah ini akhirnya jadi lama-lama kalau dibiarkan menjadi konflik sosial. Konflik sosial apa? Walaupun secara hukum lapor melapor, tapi kan konflik sosial ada pro ada kontra. Lama-lama juga para netizen juga ikut berantem, begitu. Makanya ini sebenarnya udah harus negara campur tangan dalam persoalan konflik sosial seperti ini, karena ini kan dari orang yang kita tidak tahu melibatkan public figure, dari public figure melibatkan netizen. Nah, makin lama makin lebar, sehingga ini sudah waktunya penanganan secara serius. Siapa yang harus menangani serius? Tentunya penyidik kepolisian. Kalau memang tidak terpenuhi unsur, langsung buru-buru di SP3. Kalau memenuhi unsur, buru-buru disampaikan ke kejaksaan untuk dipersidangkan supaya nggak berkembang. Karena perkara kalau dibiarkan kelamaan, kadang-kadang beranak pinak. Punya anak, punya cucu, sama punya pinak, gitu. Bertambah banyak. Yang makin pro akan pro, yang kontra akan kontra. Pada satu titik nanti orang berantem gara-gara persoalan yang sederhana. Menurut Abang tuh yang terkait pelaporan Farhad Abbas ke Denny Sumargo yang dugaan isu SARA sendiri gitu Bang. Kan kemarin juga pihak dari Densus sudah menemui organisasi KSS ya Bang yang menaungi Sulawesi Selatan itu, dan ketuanya juga sudah bilang bahwa oke, kita berdamai gitu, tidak ada konflik ini, tapi ada salah satu kelompok ini yang masih mau mengusut kasus ini tuh ke polisi gitu Bang. Kemarin juga dampingi ke Polda Metro Jaya juga gitu, gimana menanggapinya? Ya itu tadi, karena kasusnya beranak pinak timbul ketidaksukaan baru. Jadi
ketika gesekan sosial terjadi dalam satu konteks kecil dan ketika membesar jadi bola salju, makin banyak yang tergesek begitu. Nah, yang tergesek ini ada yang memaafkan, tapi ada kemudian harusnya jalan terus ke kepolisian. Padahal persoalan intinya apa? Persoalan intinya sebenarnya adalah si Agus disiram air keras oleh seseorang. Itu aja yang diproses pidana dan dipersidangkan, titik. Karena induknya ini segala perkara dari persoalan ini adalah itu. Agus disiram air keras. Cuman karena Agus kemudian nggak punya duit, dia minta bantuan netizen, donatur kan. Dari situlah timbul persoalan-persoalan yang berikutnya yang kemudian ujung pangkalnya sudah dibikin nggak jelas, padahal jelas. Ini cuma persoalan seseorang pidana dilemparkan air keras oleh seseorang. Ini kan kriminal biasa sebenarnya kan, kriminal dengan berat lah, dengan pemberatan kan itu dia. Nah ini dulu yang kita selesaikan. Nah kalau ini sebenarnya bisa diselesaikan kok ini kan kadang-kadang begini. Satu perkara ini karena menarik minat orang ingin tahu, kemudian menarik minat intensi dari publik menyimak perkara ini sehingga timbullah banyak publik yang kemudian ikut campur, bergabung di dalamnya untuk kemudian ikut urun rembuk. Tujuannya apa? Memang tujuannya tadinya baik untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah, tapi kemudian seringkali bukan menyelesaikan masalah, tapi malah akhirnya masalahnya menjadi tambah banyak, persoalannya menjadi tak. Temannya Densu juga tersinggung. Ini kan sekarang yang tersinggung istrinya Densu, udah keluar kan? Istrinya Densu katanya mau mukul si Farhat, kan begitu ceritanya. Ya udah, makin lama berkembang. Tak lagi juga Farhat juga kalau punya saudaranya tersinggung, bertambah lagi. Ini kan baru orang Bugis sama orang dari Makassar saja yang kemudian membuat laporan karena sudah mulai ada unsur sara. Ini kalau dibiarkan berkembang lagi. Karena ada orang mungkin ya dari suku lain yang tersinggung lagi. Ntar suku lainnya tersinggung lagi. Ini kalau dibiarkan kan jadi berkembang. Oke, Bang, tapi yang menarik adalah kemarin Densu itu pada saat menemui itu beliau mengatakan bahwa saya sebenarnya di sini mengklarifikasi ya, saya sebenarnya di sini itu tidak membawa ras suku gitu, tapi saya hanya ke pribadinya Farhat gitu, jadi antara saya dan juga Farhat gitu, Ya. jadi tidak menyinggung itu gitu, Bang. Jadi antara niatan sama yang hasil keluar seringkali nggak sama. Niatan kita secara pribadi kan kita cuma ini aja, tapi hasil yang keluar ternyata persepsi masyarakat berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang ini cuma niatan saya pribadi, nggak bisa. Karena setiap niatan yang timbul di publik akan menimbulkan persepsi. Persepsi publik akan berbeda-beda, walaupun niatan kita cuma satu posisi. Jadi kesalahannya di situ. Oh saya niatnya cuma sama Farhat aja. Ya nggak begitu. Ketika dia kemudian mau publikasikan, dia melibatkan publik. Ketika melibatkan publik, melibatkan persepsi. Ketika melibatkan persepsi, ada persoalan sosial yang bisa timbul. Ketika itu nggak dibawa ditanganin secara baik, timbullah konflik sosial. Ini kan udah mulai ke konflik sosial, udah mulai suku yang masuk, ya kan? Ini baru suku Bugis atau suku Makassar yang kemudian bikin laporan. Nanti kalau dari suku dari NTT misalnya, yang merasa tersinggung juga, kan ada begitunya. Jadi nggak semudah yang dipikirkan oleh Densu. Begitu. Makanya dalam bersikap tindak harus hati-hati, harus adab dipakai. Kalau memang menyelesaikan secara para pihak empat mata, nggak perlu orang lain. Kalau memang harus ribut, ya ribut, tapi nggak perlu orang lain tahu. Itu yang paling penting. Kalau ini kan semua tahu. Siapa yang salah? Ya salah adalah mereka juga. Ya Farhatnya salah, ya Densunya salah. Ya itu dia. Karena apa? Karena ini bukan perkara pokok. Itu dia itu punya anggota, punya tim. Kalau timnya tersinggung, kalau Densu kan yang tersinggung istrinya. Oh, mau mukul Farhat katanya. Kalau dari istrinya. Tapi kalau Farhat juga ada juga yang tersinggung, begitu. Ini kalau dibiarkan menjadi konflik sosial. Nah, ini sebenarnya akhirnya menjadi tugas penyidik polisi. Keamanan kepolisian yang tugasnya adalah cepat menyelesaikan ini supaya selesai kembali ke persoalan pokok. Begitu. Oke, Bang. Tanggapannya dong terkait sebenarnya kan pengobatannya setelah uang donasi itu dibalikan ke yayasan itu ya, Bang, yang ditarik sama pihak Novi itu kan saat ini kan Agus membiayai pengobatannya itu kan tidak bisa di-cover sama BPJS sesuai dengan peraturan presiden ya, Bang, ya. Karena itu unsurnya penganiayaan gitu ya. Sehingga kan mungkin bisa dikatakan harus punya biaya banyak gitu, Bang, untuk mengobatinya gitu. Seperti apa, Bang? Sekarang pertanyaannya sederhana. Uang donasi yang ada di Novi itu uang Novi bukan? Jawabannya bukan.
uang donasi yang ada di Novi apakah uang Agus? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, karena ada penyalahgunaan oleh Agus kan, upaya utang. Sehingga, nah uang donasi itu sebenarnya adalah uang para donatur yang pasif, yang kemudian teralokasi di wilayah Novi, tapi bukan uangnya Novi, termasuk bukan uangnya yayasannya Novi. Uang ini adalah uang masyarakat yang terkolek di tempatnya Novi sekarang ini. Nah, karena bukan uangnya Novi, ya Novi nggak berhak juga pakai uang itu. Yayasan juga nggak berhak. Nah, uang ini akan menjadi legal formalnya kalau diserahkan kepada Kementerian Sosial. Ada lembaganya di situ, ada dinas sosial yang menampung uangnya, uang donatur. Uang donatur ini tanpa kesepakatan juga nggak bisa dipakai oleh dinas sosial. Jadi uang ini tetap harus dikembalikan kepada para donatur. Caranya apa? Setelah Novi menyerahkan kepada dinas sosial, rekapannya ada, baru kemudian dinas sosial menyampaikan siapa yang pernah mentransfer uang donatur ini, mana bukti-bukti transfernya, silakan kemudian harus dikembalikan kepada mereka. Nanti akan bunyi itu. Kalau mereka oke, kalau gitu pasif nggak bunyi, atau berapa lama atau bunyi, udahlah uangnya dipakai oleh Kemensos buat apa? Apakah buat orang-orang susah yang lain, atau kan nanti ya udah bagian lagi ke Agus, bisa juga begitu. Nah, sepanjang uangnya ada di tempat Novi, itu bukan uang Novi. Nah, uang Agus juga belum tentu uangnya Agus begitu. Nah, ini akhirnya uang ini terperangkap dalam suatu kolektor wilayah rekening seseorang. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Hal yang menarik dari pernyataannya Deoli Payumara ini, perihal yang pertama adalah tentang kepemilikan dari uang donasi itu. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Deoli Payumara ini, bahwa uang saat ini itu bukan miliknya Pratiwi Novianti dan bukan miliknya si Agus Salim. Uang itu adalah miliknya dari para donatur. Statement ini yang saya setujui, bahwa uang itu adalah milik dari para donatur, yang saat ini sedang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Sehingga tadi dalam cuplikan video di season pertama, ketika kita melihat kuasa hukum dari Pratiwi Novianti dalam hal ini diwakili oleh seorang Pablo Benua, dan pernyataan dari seorang Agus Salim yang menginginkan agar jalan damai itu harus dilakukan, saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat dan amat tepat. Sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang benar-benar bisa masuk di akal. Solusi perdamaian, solusi kekeluargaan, itu yang harus ditempuh, bukan malah mengadu domba. Lalu pada poin yang kedua, hal yang sudah terjadi ketika seorang Agus Salim sudah terlanjur untuk melaporkan seorang Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum dengan dugaan pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu, ini yang menjadi persoalan juga. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa laporan ini dibuat bukan berdasarkan inisiatif dari seorang Agus Salim, tetapi saya sangat yakin bahwa ini pastinya ada desakan dari pihak-pihak lain yang ingin memperuvet persoalan ini. Bisa saja datang dari keluarga, bisa juga datangnya dari para kuasa hukum ini. Lalu pada poin yang kedua, pernyataan dari Deoli Payumara ini ketika dia menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan secepat mungkin. Pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Institut Kepolisian Republik Indonesia harus terlibat aktif untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini. Karena sejujurnya, persoalan ini sudah melebar kemana-mana dan sudah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Coba kita bayangkan, persoalan tentang uang donasi sampai menutupi isu-isu lain yang tidak kalah penting dan mungkin yang jauh lebih penting di bangsa ini. Misalnya tentang kasus korupsi,
Atau misalnya tentang kasus bencana alam yang saat ini sedang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur, tampaknya hilang karena ditutupi oleh kasusnya Prativi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Kita semua pastinya kecewa ketika hampir di berbagai platform media sosial kita, pemberitaan yang nongol itu hanya Prativi Novianti dan Agus Salim. Semoga saja pihak penegak hukum bisa membuka mata hatinya untuk melihat persoalan ini agar segera selesai. Karena sejujurnya banyak masyarakat yang sudah kecewa, banyak donatur yang sudah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seorang Agus Salim dan Prativi Novianti ini. Di saat seorang Prativi Novianti punya niat baik, tetapi hal itu diabaikan, bahkan ditolak oleh kuasa hukum dari si Agus Salim. Saya tidak tahu apa maunya mereka. Mereka bertindak seolah-olah uang ini adalah miliknya mereka. Padahal kita semua bisa melihat bersama-sama bahwa uang ini adalah miliknya para donatur. Apakah ini akibat keserakahan yang terlalu tinggi? Ataukah karena mereka punya nafsu tersendiri untuk mendapatkan uang ini? Pemirsa, semoga saja apa yang disampaikan oleh Deolipa Yumara ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita, khususnya yang pertama tentang kepemilikan dari uang donasi itu, lalu yang kedua harapan kita bahwa persoalan ini bisa segera diselesaikan. Begitulah kira-kira.